Apakah Bapak dan Ibu sekalian merasa bahwa saat manusia menua, nyeri pinggang, sakit punggung, kram kaki, dan tubuh yang makin memendek adalah hal yang wajar? Bahkan mungkin Anda berpikir bahwa jika orang lanjut usia tidak sengaja terjatuh, patah tulang adalah hal yang lumrah terjadi. Jika Anda berpikir demikian, maka video hari ini wajib Anda tonton dari awal sampai akhir dengan saksama. Karena hari ini saya, Dr. Budi Santoso, akan memberitahu Anda sebuah fakta yang akan mengubah pandangan Anda sepenuhnya. Memiliki tulang yang kuat dan tidak keropos di usia 99 tahun, sama sekali bukan dongeng belaka. Kuncinya bukan terletak pada seberapa mahal suplemen kesehatan yang Anda makan, juga bukan pada seberapa banyak panci sup tulang yang Anda minum. Kuncinya terletak pada kombinasi cerdas dari bahan-bahan makanan yang paling sederhana dan bersahaja. Terutama telur yang kita makan setiap hari. Ketika telur dipadukan dengan pasangan misteriusnya, efek suplementasi kalsium dan perlindungan tulangnya bisa dikatakan meningkat berkali-kali lipat. Rahasia kesehatan yang ekonomis namun sangat efektif ini sangat dianjurkan oleh banyak dokter ahli, namun sayangnya kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Dalam video di saluran nutrisi cerdas hari ini, kita akan mengupas tuntas kebijaksanaan agung tentang asupan kalsium dari dapur Anda ini hingga sejelas-jelasnya. Percayalah, setelah mempelajarinya ini tidak hanya akan membantu tulang Anda mengalami permajaan, tetapi juga menciptakan masa tua yang emas, bebas bergerak, dan jauh dari rasa sakit bagi Anda dan keluarga. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa mendatang. Di sini kita akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya menuju hidup sehat. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Anda juga dipersilakan untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Sebelum mengungkap pasangan emas yang ajaib, itu kita harus meluangkan waktu beberapa menit untuk benar-benar memahami satu masalah mendasar. Sebenarnya bagaimana tulang kita bisa menjadi rapuh? Kita bisa membayangkan tulang manusia secara gamblang sebagai sebuah bank kalsium seumur hidup. Pada masa remaja hingga sebelum usia 30 tahun, bank ini berada dalam periode cadangan emas. Melalui makanan, kita mati-matian menabung di bank ini, yaitu menyimpan kalsium. Cadangan bank akan mencapai puncaknya seumur hidup yang kita sebut sebagai masa tulang puncak. Semakin tinggi puncak ini, semakin terjamin kesehatan tulang kita di masa tua. Namun titik balik kehidupan muncul sekitar usia 35 tahun. Sejak saat itu, strategi operasional bank kalsium kita berbalik arah, perlahan berubah dari setor banyak ambil sedikit menjadi setor sedikit ambil banyak, atau bahkan hanya mengambil tanpa menyetor. Kecepatan hilangnya kalsium mulai diam-diam dan terus-menerus melampaui kecepatan asupannya. Mungkin Anda bertanya, kalau kalsium hilang, ya biarkan saja hilang, apa masalahnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, justru disitulah masalahnya. Kalsium jauh lebih dari sekadar bahan bangunan untuk tulang dan gigi kita. Kalsium adalah manajer umum serba bisa yang tak tergantikan di dalam tubuh kita. Setiap detak jantung Anda yang kuat, setiap kontraksi otot, seluruh tubuh yang presisi, dan setiap perintah kompleks yang dikirimkan saraf otak, di balik itu semua ada peran ion kalsium. Ini adalah salah satu elemen paling dasar untuk mempertahankan kehidupan. Ketika makanan sehari-hari kita tidak dapat menyediakan cukup kalsium yang dibutuhkan oleh darah, tubuh kita akan mengaktifkan rencana darurat. Tubuh sangat pintar dan tahu bahwa hanya ada satu tempat di seluruh tubuh yang memiliki cadangan kalsium melimpah, yaitu bank tulang kita. Maka tubuh tanpa ragu akan mengirim pasukan sel osteoklas, sel pengurai tulang, untuk pergi ke tulang, menguraikan matriks tulang dan melepaskan kalsium ke dalam darah demi mempertahankan kebutuhan vital tubuh. Hari demi hari, tahun demi tahun, proses gali lubang tutup lubang ini terus terjadi. Apa hasil akhirnya? Bank tulang kita perlahan-lahan dikuras habis. Bagian dalam tulang yang awalnya padat dan kokoh seperti sarang lebah yang presisi, menjadi penuh lubang seperti gambas oyong kering yang sudah tua. Inilah yang secara medis disebut sebagai osteoporosis atau pengeroposan tulang yang mengerikan. Tulang seperti ini kekuatan fisik dan ketangguhannya menurun drastis, persis seperti kayu lapuk. Jangan bicara soal benturan keras, mungkin hanya karena Anda bersin, terlalu kuat batuk hebat beberapa kali, atau membungkuk untuk mengangkat seember air.
Itu semua bisa menyebabkan patah tulang kompresi pada tulang belakang atau patah tulang. Di bagian lain, ini bukan menakut-nakuti melainkan tragedi nyata yang terjadi setiap hari di bangsal ortopedi rumah sakit. Lantas ketika tubuh kita kekurangan kalsium selain pengeroposan, tulang gejala, apalagi yang akan muncul? Berikut adalah 6 gejala umum kekurangan kalsium yang bisa Bapak, Ibu periksa pada diri sendiri. Gejala pertama, kram betis di malam hari. Ini adalah sinyal paling klasik dan tidak boleh diabaikan. Ketika konsentrasi ion kalsium dalam darah turun ke tingkat tertentu, ambang batas kegembiraan saraf dan otot kita akan menurun menjadi sangat sensitif. Bahkan saat tidur, nyenyak sedikit rangsangan ringan seperti tertindih selimut atau perubahan posisi tidur bisa menyebabkan otot betis tiba-tiba kejang hebat tak terkendali kaku seperti besi. Rasa sakit yang menusuk itu bisa seketika membuat orang terbangun dan menjerit kesakitan. Gejala kedua, nyeri tulang di seluruh tubuh. Rasa sakit ini sulit dijelaskan titik pastinya, di mana rasanya seperti seluruh celah tulang di badan terasa tidak nyaman. Terutama di bagian pinggang, punggung, panggul, serta bahu dan leher yang selalu terasa pegal, lemas, dan berat seolah sedang memikul gunung besar. Ini karena setelah tulang kehilangan banyak kalsium, struktur trabekula anyaman tulang di dalamnya rusak dan kemampuannya menopang berat badan menurun sehingga tubuh mengeluarkan sinyal tidak sanggup menahan beban. Gejala ketiga, gigi goyah atau tanggal. Gigi itu sendiri adalah jaringan tulang terkeras di tubuh manusia, dan tulang rahang alveolar yang menahan gigi juga membutuhkan kalsium yang cukup untuk menjaga kepadatan dan kekuatannya. Ketika tubuh kekurangan kalsium parah, tulang rahang juga akan mengalami pengeroposan. Ibarat pohon besar yang kehilangan tanah yang kokoh, fondasi gigi menjadi tidak stabil, muncul kegoyahan bahkan tanggal lebih awal. Gejala keempat, tubuh memendek dan bungkuk. Apakah Anda menyadari celana yang dipakai saat muda sekarang terasa kepanjangan, atau saat bercermin merasa punggung makin tebal dan makin bungkuk? Ini sangat mungkin karena tulang belakang kita mengalami osteoporosis. Setiap ruas tulang belakang perlahan-lahan menjadi pipih akibat tekanan gravitasi tubuh dalam jangka panjang. Walaupun setiap ruas hanya memendek sedikit, jika puluhan ruas tulang belakang diakumulasikan, akan menyebabkan penyusutan tinggi badan yang nyata dan munculnya punuk bungkuk. Gejala kelima, kekakuan sendi, nyeri dan taji tulang pengapuran. Banyak orang mengaitkan masalah sendi semata-mata pada radang sendi atau rematik, namun dari sudut pandang metabolisme nutrisi, kekacauan metabolisme kalsium jangka panjang adalah salah satu penyebab penting pemicu taji tulang. Tubuh demi menstabilkan sendi yang tidak kokoh mungkin akan menumbuhkan tulang baru di pinggiran sendi sebagai kompensasi yang biasa kita sebut taji tulang. Ini akan semakin memperparah nyeri sendi, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Gejala keenam, lebih banyak gejala sistemik yang tersembunyi. Dampak kekurangan kalsium bersifat menyeluruh. Anda mungkin juga akan merasa diri Anda menjadi sangat mudah lelah, tidak bersemangat, emosi rendah, atau bahkan apatis. Daya ingat menurun, insomnia, dan banyak bermimpi, kulit kering dan gatal kuku, menipis dan rapuh, serta rasa kebas di tangan dan kaki yang tak kunjung hilang. Semua ini bisa jadi merupakan reaksi berantai dari tubuh mesin presisi ini karena kekurangan komponen kunci, yaitu kalsium. Jika dari 6 gejala di atas Anda mengalami lebih dari satu, itu tandanya bang tulang Anda sudah membunyikan alarm bahaya. Harus segera bertindak, saatnya memperbaiki asupan kalsium. Begitu bicara soal menambah kalsium, reaksi pertama kebanyakan orang tidak jauh dari dua hal, minum sup tulang atau makan pil kalsium. Tapi hari ini saya harus dengan bertanggung jawab memberitahu Anda kedua metode yang sangat kita percayai. Ini sebenarnya efisiensinya sangat rendah, bahkan mungkin ada kesalahpahaman. Kalsium dalam tulang hewan utamanya berbentuk kalsium fosfat. Ini adalah senyawa yang sangat stabil dan sangat sulit larut dalam air. Tidak peduli berapa lama Anda merebusnya dengan panci presto kalsium, yang larut ke dalam sup yang terlihat putih kental itu jumlahnya sangat sedikit. Yang Anda minum sebagian besar justru adalah lemak dan kolesterol jahat. Beban bagi jantung dan pembuluh darah jauh lebih besar daripada manfaat kalsiumnya. Sedangkan makan pil kalsium terlihat langsung, tapi ibarat tentara yang berjuang sendirian. Jika tidak ada bantuan dari pemandu jalan dan rekan seperjuangan, sebagian besar kalsium yang dimakan mungkin hanya wisata satu hari di usus kita, lalu dibuang keluar tubuh. Yang benar-benar bisa diserap dan dimanfaatkan tulang sangatlah sedikit.
Lebih buruk lagi jika caranya salah, kalsium yang tak terpakai ini bisa membuat masalah di dalam tubuh. Lalu di mana letak cara menambah kalsium yang paling aman, efektif, dan cerdas? Jawabannya ada pada makanan sehari-hari kita. Intinya ada pada satu kata: kombinasi. Penyerapan dan pemanfaatan kalsium adalah proyek kompleks yang butuh kerjasama banyak pihak. Ia butuh bantuan penuh dari berbagai asisten yang baik agar bisa lancar diserap usus masuk ke darah dan dikirim dengan tepat ke tulang untuk menetap di sana. Berikut ini saya akan mengungkap 6 pasangan emas penambah kalsium yang bekerja sama dengan kuat untuk Anda. Pasangan emas pertama, tahu plus ikan, katalisator super penyerapan kalsium tahu, terutama tahu putih yang dibuat dengan bahan pengeras tradisional, dijuluki sebagai daging nabati dan merupakan bintang kalsium yang murah meriah di meja makan rakyat Indonesia. Hanya 200 gram tahu mengandung kalsium yang melebihi 1 gelas besar susu, tapi kalau hanya makan tahu, kita cuma menyediakan bahan baku. Agar bahan baku ini efisien berubah menjadi bagian tubuh kita, butuh katalisator kuat, vitamin D. Fungsi vitamin D ibarat kunci ajaib. Ia bisa langsung bekerja pada sel usus kecil kita dan memberi perintah, cepat buka pintu, biarkan kalsium masuk. Dengan vitamin D, penyerapan kalsium di usus bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan banyak jenis ikan laut dalam seperti salmon, ikan kod, sarden, serta ikan air tawar biasa adalah sumber vitamin D alami yang berkualitas. Jadi masakan rumahan seperti sup tahu ikan bukan hanya kenikmatan rasa yang lezat, tapi juga karya agung alami untuk menambah kalsium dan menguatkan tulang. Vitamin D dalam daging ikan membuat kalsium dalam tahu terserap maksimal. Benar-benar membuat setiap suap kalsium yang masuk menjadi berguna. Pasangan emas kedua, pasta wijen plus bayam navigasi, presisi untuk pengendapan kalsium. Jika bicara soal raja makanan kalsium, pasta wijen saus wijen pantas menyandangnya. Setiap 100 gram pasta wijen murni mengandung kalsium hingga 870 mg. Angka ini mengalahkan sebagian besar makanan lain, tapi punya banyak tentara kalsium saja tidak cukup. Kita butuh sistem navigasi presisi untuk menuntun mereka masuk ke markas militer, yaitu tulang, bukan membiarkan mereka berkeliaran sembarangan di darah. Navigator ini adalah vitamin K. Salah satu fungsi fisiologis utama vitamin K adalah mengaktifkan protein kunci dalam tulang kita yang disebut osteokalsin. Anda bisa membayangkan osteokalsin sebagai semen di lokasi konstruksi yang menunggu dipakai. Hanya setelah diaktifkan oleh vitamin K, semen ini bisa berfungsi seperti lem kuat yang merekatkan ion kalsium dari darah ke kerangka kolagen tulang, menyelesaikan langkah terakhir mineralisasi tulang. Dan bayam, brokoli, kailan sawi, dan semua sayuran hijau tua adalah sumber vitamin K yang luar biasa. Oleh karena itu, hidangan sederhana seperti bayam rebus siram saus wijen yang wangi dan tidak bikin enek adalah hidangan dingin penambah kalsium yang sempurna dari segi warna, rasa, dan aroma. Ini mewujudkan dua target inti, asupan tinggi dan pengendapan presisi. Pasangan emas ketiga, paprika, cabai hijau plus telur, meningkatkan tingkat penyerapan. Inilah pasangan dewa bagi telur yang kita sebut di awal. Telur adalah makanan dengan nutrisi sangat lengkap, mengandung protein berkualitas dan sejumlah kalsium, tapi potensi kalsiumnya perlu dipicu dan dioptimalkan lebih lanjut. Yang berperan sebagai pengoptimal adalah zat yang sangat kita kenal, vitamin C. Paprika hijau, paprika manis, tomat, kiwi, jeruk, dan buah sayur kaya vitamin C lainnya, meskipun bukan jagoan kalsium, mereka mampu menciptakan lingkungan usus yang kondusif untuk penyerapan kalsium. Sifat asam dari vitamin C membantu meningkatkan kelarutan kalsium, membuatnya lebih mudah diserap sel dinding usus. Ketika telur dan paprika hijau, dua bahan paling biasa ini, dimasak bersama vitamin C, diam-diam bekerja, membuat tingkat penyerapan kalsium dalam telur meningkat signifikan. Apalagi masakan ini berwarna merah hijau cerah, sangat menggugah selera. Benar-benar perpaduan sempurna antara nutrisi, rasa, dan khasiat. Pasangan emas keempat, rumput laut plus kembang tahu, keseimbangan kalsium magnesium. Dalam sistem nutrisi tubuh manusia yang rumit antar mineral, juga ada kerjasama tim dan keseimbangan kekuatan. Kalsium dan magnesium adalah sepasang saudara akrab yang harus selalu seimbang. Ketika rasio kalsium dan magnesium dalam tubuh terjaga sekitar 2:1 rasio emas, efisiensi penyerapan kalsium adalah yang tertinggi, sekaligus menjaga fungsi normal saraf dan otot dengan lebih baik. Kembang tahu, kulit tahu, sebagai saripati produk kedelai,
adalah wakil makanan tinggi kalsium yang menonjol. Sedangkan rumput laut yang sering kita buat sup dijuluki oleh dunia gizi sebagai gudangnya magnesium. Karena itu memasak sup dengan dua bahan ini, misalnya sup rumput laut kembang tahu, bisa dengan mudah menyuplai kalsium dan magnesium sekaligus bagi tubuh mewujudkan perpaduan sempurna keduanya. Mereka bekerja sama menjaga kesehatan tulang dan stabilitas sistem saraf serta efektif mencegah kram otot akibat ketidakseimbangan elektrolit. Pasangan emas kelima sawi hijau, pok choy plus cuka, mengaktifkan kalsium yang tertidur. Jangan remehkan sayuran hijau biasa di meja makan kita seperti sawi hijau atau pok choy. Kandungan kalsium mereka bahkan bisa melebihi susu dalam takaran yang sama. Tapi kalsium dalam tanaman biasanya hadir dalam bentuk yang tidak mudah larut. Disinilah cuka di dapur memainkan peran besarnya. Asam asetat dalam cuka bisa membantu mengubah kalsium tak larut ini menjadi ion kalsium yang larut sehingga sangat meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan oleh tubuh manusia. Jadi hidangan sederhana seperti tumis sawi asam segar cah sawi dengan sedikit cuka tidak hanya menyegarkan dan membangkitkan selera, tapi juga cara makan cerdas untuk mengaktifkan kalsium nabati dan meningkatkan tingkat pemanfaatannya. Pasangan emas ke-6 kedelai plus kikil sapi atau ceker ayam kolagen sebagai kerangka kandungan kalsium kedelai sangat kaya, sedangkan keunggulan kikil sapi atau ceker ayam bukan pada kalsiumnya, tapi pada kandungan kolagen yang melimpah. Apa itu kolagen? Ia ibarat kerangka besi saat membangun rumah. Ia menyediakan tempat perlekatan yang kokoh untuk pengendapan kalsium. Dengan adanya kerangka ini, kalsium yang kita asup dari kedelai bisa mengendap lebih efektif dan membentuk tulang yang kuat. Oleh karena itu, sup kedelai kikil atau sup ceker kedelai adalah kombinasi pelindung tulang yang sangat ilmiah. Namun perlu diingatkan kandungan lemak pada kikil, ceker cukup tinggi, jadi bagi bapak, ibu yang memiliki penyakit jantung atau pembuluh darah, harap konsumsi secukupnya saja. Setelah menguasai cara makan yang cerdas, kita juga harus menghindari beberapa kesalahpahaman umum mitos dalam menambah kalsium. Jika tidak usaha, kita bisa sia-sia atau malah membahayakan tubuh. 3 mitos besar menambah kalsium. Mitos 1 kalsium adalah suplemen makin banyak makin baik. Ini adalah konsep salah yang sangat berbahaya dan umum. Tubuh kita ibarat anak dengan nafsu makan terbatas. Kalsium yang bisa dicerna dan diserap setiap hari ada batasnya. Bagi lansia di atas 60 tahun, total asupan kalsium yang dianjurkan per hari adalah sekitar 800 hingga 1000 mg. Suplementasi berlebihan tidak hanya tidak bisa berubah menjadi tulang, tapi juga membebani tubuh. Kalsium berlebih akan lari ke darah menyebabkan hiperkalsemia jangka panjang, bisa memicu batu ginjal atau mengendap di dinding pembuluh darah, menyebabkan kalsifikasi pembuluh darah yang justru meningkatkan risiko penyakit jantung. Itulah sebabnya kami sangat menyarankan prioritaskan dari makanan, karena melalui makanan tubuh akan mengatur otomatis, sehingga sangat jarang terjadi keracunan akibat kelebihan dosis. Mitos 2. Menambah kalsium itu urusan orang tua, anak muda tidak perlu. Ini adalah pandangan yang sangat menipu. Kesehatan tulang adalah investasi jangka panjang seumur hidup. Apakah tulang kita kuat saat tua nanti sangat bergantung pada fondasi yang dibangun saat muda, masa tulang puncak yang tadi kita bahas. Puncak ini biasanya ditentukan sekitar usia 30 tahun. Jika saat muda pola makan Anda tidak seimbang, tidak peduli kalsium dan olahraga sehingga tabungan awal di bank sedikit, maka sekeras apapun Anda berusaha menambahnya saat tua, hasilnya sulit ideal. Risiko osteoporosis akan meningkat drastis. Jadi menambah kalsium harus dimulai sejak dini dan dilakukan seumur hidup. Mitos 3. Waktu minum kalsium tidak masalah. Sebenarnya, memegang waktu emas kalsium bisa membuat hasil berlipat ganda dengan usaha setengahnya. Waktu itu ada di malam hari, khususnya sebelum tidur. Karena pada malam hari, demi menjaga fungsi fisiologis, konsentrasi kalsium dalam darah akan mengalami penurunan fisiologis. Saat ini jika tidak ada asupan kalsium dari luar, mekanisme darurat tubuh akan aktif mengambil kalsium dari tulang. Terus-menerus seperti ini adalah penyebab penting hilangnya kalsium tulang. Karena itu, jika kita bisa mengonsumsi kalsium yang mudah diserap sebelum tidur, misalnya minum segelas kecil susu hangat atau yogurt, itu bisa menyuplai kebutuhan kalsium tubuh di malam hari, sehingga efektif mengurangi hilangnya kalsium tulang di malam hari.
Makan makanan yang benar hanyalah langkah pertama memenangkan perang pertahanan tulang. Kita juga perlu memperkokoh hasil kemenangan kita melalui gaya hidup sehat dan positif agar bank tulang kita benar-benar surplus, bukan terus merugi. Berikut tips kecil yang harus diingat. Rutin olahraga semampunya. Hidup ada pada pergerakan, kekuatan tulang juga ada pada pergerakan. Tulang punya sifat unik bernama efek piezoelektrik. Artinya tulang hanya akan menjadi lebih kuat dan padat jika menerima rangsangan tekanan yang cukup. Olahraga beban tubuh seperti jalan santai, jalan cepat, lari pelan, naik tangga, senam pagi, atau tai chi bisa memberikan rangsangan mekanis yang berguna bagi tulang. Ini sama dengan terus-menerus memberitahu tulang, sekarang kamu harus jadi lebih kuat dan tangguh, sehingga mengaktifkan sel pembentuk tulang osteoblas untuk memicu pengendapan kalsium. Berjemur matahari setiap hari. Cahaya matahari adalah sintetiser vitamin D paling berharga dan gratis yang dianugerahkan Ibu Pertiwi. Di bawah kulit kita ada zat bernama 7-dehidrokolesterol. Setelah terkena sinar ultraviolet matahari, zat ini secara ajaib berubah menjadi vitamin D yang wajib bagi tubuh. Kami sangat menyarankan Bapak, Ibu memilih waktu antara jam 9 sampai 10 pagi atau jam 4 sampai 5 sore saat sinar matahari relatif lembut untuk beraktivitas di luar ruangan selama 15 sampai 30 menit. Boleh pakai lengan pendek agar kulit tangan dan kaki lebih banyak terpapar langsung. Ini adalah cara bantu tambah kalsium yang paling efisien, ekonomis, dan alami. Pastikan tidur berkualitas. Banyak orang, terutama lansia, sering mengabaikan pengaruh penting tidur terhadap kesehatan tulang. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi masa kritis tubuh melakukan perbaikan diri dan regulasi endokrin. Tidur nyenyak yang cukup bisa membantu tubuh mengatur berbagai hormon yang erat kaitannya dengan metabolisme tulang seperti hormon pertumbuhan. Sering begadang atau kualitas tidur buruk akan menyebabkan kekacauan endokrin dan mempercepat sekresi hormon stres seperti kortisol yang secara langsung atau tidak langsung memicu hilangnya kalsium tulang. Terakhir, waspadai pencuri kalsium. Selain makan yang benar, kita harus tahu apa yang harus dikurangi. Ada makanan yang bertindak sebagai pencuri kalsium yang tanpa sadar mempercepat hilangnya kalsium. Pencuri besar pertama adalah garam. Makan terlalu asin dan asupan natrium berlebih akan membuat ginjal saat membuang kelebihan natrium ikut membawa serta banyak kalsium keluar. Pencuri kedua adalah kafein berlebih dan teh kental. Mereka bisa sedikit menghambat penyerapan kalsium. Pencuri ketiga yang harus sangat diwaspadai adalah minuman manis dan bersoda. Kandungan asam fosfat di dalamnya akan sangat mengganggu keseimbangan penyerapan dan metabolisme kalsium. Jadi, pola makan tawar dan perbanyak minum air putih adalah dasar perlindungan tulang. Baiklah teman-teman sekalian, berbagi mendalam hari ini sampai di sini dulu. Walaupun informasinya agak banyak, tapi semuanya sangat penting. Mari kita rekap cepat poin-poin penting hari ini. Pertama, kesehatan tulang adalah fondasi kebahagiaan di masa tua. Jangan pernah abaikan peringatan dini tubuh seperti sakit pinggang dan kram kaki. Kedua, cara tambah kalsium paling cerdas dan aman bukan pada obat mahal, tapi pada kombinasi makanan bijak. Ingatlah pasangan emas tadi: tahu, ikan saus wijen, sayur paprika, telur rumput laut, kembang tahu sawi, cuka serta kedelai, kikil, ceker. Biarkan mereka sering muncul di meja makan Anda. Ketiga, hindari mitos kalsium makin banyak makin bagus. Tetap utamakan sumber makanan aman dan efisien. Keempat, jangan lupa olahraga terukur sinar matahari, cukup tidur berkualitas, dan usus yang sehat adalah 4 pilar penjaga kesehatan tulang kita. Tidak ada yang boleh kurang. Kekuatan tulang bukan hasil kerja semalam, melainkan perjuangan jangka panjang yang butuh kesabaran dan kebijaksanaan. Mulailah bertindak dari hari ini. Bagikan pengetahuan ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Mari kita bersama-sama menambah kalsium secara ilmiah, menjaga bank tulang kita dengan sepenuh hati, dan memesan masa depan usia 100 tahun yang penuh vitalitas, kaki yang kuat, dan tubuh yang tegap untuk diri kita sendiri. Jika Anda merasa konten hari ini memberikan manfaat nyata bagi Anda, jangan lupa berikan like jempol yang besar dan ikuti follow saluran nutrisi cerdas kami. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk membuat konten berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.